Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pahari Samandiai, Mina, Mama, Tambi, Bue. Selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu, tanggal 7 November 2021 akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 WIB atau setengah 10 pagi. Liturgi ibadah Minggu hari ini dapat diunduh atau didownload melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Petugas ibadah Minggu hari ini adalah pemberitaan firman dibawakan oleh Pendeta Luciana Harianja Pela. Liturgos oleh Diakon Leni Nyunting. Pembacaan Alkitab dan pembacaan warta jemaat oleh saya sendiri, Diakon Hamid Maseh. Pemusik oleh Saudari Alfrinda Klaranihin. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Bapak Dedi Wandrai yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 jam 19 WIB atau pukul 7 malam. Link ibadah akan dikirim melalui WhatsApp group atau personal chat. Bagi Tuhan mudah untuk menjawab doa kita atau persoalan kita. Tetapi yang sulit adalah mengubah sikap hati kita, mengubah sistem pikiran kita, seperti sistem cara kerja Tuhan, karena kita memiliki kehendak bebas. Oleh karena itu, jemaat dengan tangan terbuka, jika ada yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Dan bisa kami umumkan saat ini persembahan yang terkumpul dalam ibadah pembukaan seminar dalam rangka Hari Bapa dan Reformasi yang diadakan pada tanggal 30 November 2021 berjumlah 20 juta. Seluruh persembahan tersebut diserahkan untuk masuk ke dalam kas panitia perayaan Hari Besar Gerejawi GKE DKI Jakarta. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Serta tidak lupa kami berdoa dan ucapkan selamat berbahagia untuk pernikahan kudus Pendeta Pastria Ekatara dengan Nalau Sapurata yang dilangsungkan di Palangkaraya pada tanggal 9 November 2021. Selengkapnya warta jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirim ke WhatsApp grup jemaat. Kita sering kalah di saat keadaan yang paling nyaman, tetapi Tuhan tidak pernah habis pengampunannya. Cintai Dia. Tuhan tetap membimbing kita dan kita pun harus setia. Oleh karena itu, nikmati kasih Tuhan. Mari dukung pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta dengan memberikan like, comment, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kita diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah-Nya. Di ibadah Minggu kali ini kita diajak untuk merenungkan dan menghayati bahwa kita dapat menyatakan kasih kepada Allah dengan mengasihi sesama dan seluruh ciptaannya. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan, menaikkan pujian dari nyanyian ungkup 114, Tuhan hatalangku ije inaraku, bait 1-3, jemaat diundang berdiri.
Pertolongan kita adalah kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat duduk kembali. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Sebelum kita menaikkan doa pengakuan dosa dan menerima berita anugerah, marilah kita menyanyikan pujian dari PKJ 38, Dosa Dunia Hapuslah, bait yang pertama hingga kedua. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kudus, kami datang kepadamu mengaku kesalahan kami yang kami lakukan terhadap orang lain, terhadap alam ciptaanmu, juga atas ketidakpercayaan dan ketidakmampuan kami untuk menjadi peka terhadap maksud-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita pengampunan dosa kepada
setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertekad untuk hidup dalam pertobatan. Sebab firman-Nya berkata, "Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita." 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-11. Jemaat duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, marilah kita angkat pujian dari NKB 108, Terpujilah Allah Bapa, bait yang pertama sampai keempat. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita memohon Roh Kudus untuk membawa kita mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi ini kami datang membawa hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Pagi ini kami merindukan lawatan bagi setiap hati yang perlu Engkau jamah dengan Roh Kudus-Mu. Karena Engkaulah yang mengerti setiap hati. Bawalah kami mendekati hadirat-Mu. Ajarlah kami mengerti kehendak-Mu yang bisa kami dapatkan dari kata per kata di dalam tulisan Alkitab-Mu. Karena sering kami umpamakan doa adalah nafas kami dan firman-Mu adalah aliran darah kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu. Di dalam nama Yesus yang selalu berkata, ada tertulis, kami alaskan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada ibadah minggu ini terambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 4 sampai 20 dengan perikop lahirnya Samuel yang demikian bunyinya. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan.
penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu dan katanya, "Hana berkata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran." Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak pernah kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan lahirlah seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikianlah firman Tuhan hari ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dari Injil Markus 13 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gunung-gunung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan
melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Demikian jawab pembacaan Alkitab bagi kita. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus izinkan kita masih ada, masih hidup. Dan biarlah kasih setia Tuhan menaungi kita. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bermohon biarlah Roh Kudus Allah menuntun kami, supaya di dalam pelayanan firman ini, kuasa Tuhan dinyatakan. Berkatilah kami semua Bapa hamba-Mu, pelayan firman dan seluruh jemaat Tuhan, baik yang di rumah ataupun yang ada di sini. Tuhan Yesus berkuasa agar kami memahami firman-Mu dan Roh Kudus menuntun kami untuk kami pergi dan melakukan. Demi Kristus Tuhan firman yang hidup. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, izinkanlah saya perkenalkan diri. Saya Pendeta Luciana Harian Japela MTH. Saya pendeta Gereja Masehi Injili Timor, dan saya studi teologi di Kupang untuk S1 saya, dan pasca sarjana saya di UKI Tomohon. Kami berdomisili di Duren Sawit. Kami dikaruniakan 3 putra, dan saya membantu pelayanan di beberapa gereja. Saya sekarang adalah pendeta domisili di GPIB Menara Iman. Membantu pelayanan di GPIB, terdaftar sebagai pendeta gereja saudara. Tuhan Yesus memberkati jemaat GKE DKI Jakarta. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yesus berada bersama dengan para murid, keluar dari bait Allah, kemudian ada seorang murid yang berkata pada Yesus dengan kekagumannya bahwa bait Allah itu sangat hebat, sangat kokoh, dan oleh sebab itu mereka takjub, mereka sangat mengagungkan. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa murid ini mengaguminya. Mengagumi karena bangunan yang sangat luar biasa, sangat mewah, bahkan pintunya berlapis emas, dindingnya juga kokoh, dan mereka katakan itu sangat luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, para murid ini dengan biasa, mereka apa adanya, katakan pada Yesus secara spontan. Tetapi lihatlah respon Yesus. Yesus berkata, kau lihat gedung hebat itu. Yesus katakan tidak ada satupun batu yang akan tinggal, karena akan dihancurkan. Nah, pernyataan ini Bapak Ibu saudara-saudara adalah berupa nubuat. Dan seiring dengan sejarah Alkitab dan sejarah gereja, ternyata itu digenapi ketika bait Allah diruntuhkan. Bait Allah yang didirikan oleh Zerubabel dan Ezra, bangunan ini oleh Herodes pada tahun 20 sampai 19 sebelum Masehi dibangun lagi, dan ternyata dihancurkan ketika tahun 70 Masehi. Jadi berarti saudara-saudara, sebuah nubuat yang diucapkan oleh Yesus yang dicatat oleh 3 Injil sinoptik ini telah terjadi, digenapi. Bait Allah yang tadinya menjadi kebanggaan, yang tadinya menjadi satu ikon yang sangat luar biasa karena dia mewah, megah, dan hebat, melambangkan kehadiran Allah, ternyata Yesus katakan akan dihancurkan. Kenapa sih Tuhan Yesus bilang seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudara? Karena ada kecenderungan para murid, mereka yang sudah melihat pada saat Yesus menghancurkan atau membongkar balik bait Allah karena terjadi penjualan, mereka berjualan di bait Allah, mereka masih mengagungkan dan cenderung mereka mengkultuskan. Itulah makanya Yesus katakan akan dihancurkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal ini untuk mereka
para murid adalah hal yang biasa, tetapi tidak menurut Yesus, karena Yesus melihat jauh lebih dalam. Bukan bangunannya, tetapi Allah hadir di dalam roh. Oleh sebab itu, bangunan itu tidak bisa dikultuskan. Makanya Yesus bilang akan dihancurkan. Nubuat Yesus itu digenapi, sehingga kehancuran bait Allah itu terjadi. Oleh karena pada tahun 70 dihancurkan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ada juga beberapa nubuat lain yang Yesus sampaikan bahwa akan ada para penyesat, ayat 5 dan 6. Kemudian ada tanda-tanda akhir zaman yang ditanyakan oleh 4 murid ini. Yesus katakan ada peperangan di antara bangsa. Ayat 7 dan 8, ada penganiayaan terhadap orang Kristen, ada kehancuran Yerusalem, dan juga tanda-tanda kehancuran itu berupa tanda akhir zaman. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan digenapi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa sih inti dari pemberitaan ini? Dan apa hubungannya dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia? Kasih kepada Allah dalam Injil Matius 22 ayat 37 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Itu juga yang dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Yesus mengutip itu dari Perjanjian Lama dan Yesus katakan itu sebagai firman, bahwa mengasihi Tuhan Allah berarti mengasihi sesama. Nah, bait Allah itu dinubuatkan dihancurkan supaya para murid tidak fokus kepada bangunan. Para murid tidak mengidolakan atau mengkultuskan bangunan mewah itu yang berlapiskan emas dan batu-batunya sangat kokoh, tetapi fokusnya kepada Allah yang adalah roh. Ini yang sulit diterima oleh orang Israel pada saat itu, juga kepada para murid. Kemudian mereka masih belum bisa terima itu, dan ketika duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah itu, mereka bercakap-cakap secara pribadi 4 murid ini, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Mereka bertanya, katakanlah kepada kami bila mana waktu itu akan terjadi. Untuk poin ini mereka bertanya tentang akhir dari zaman itu. Dan Yesus memberikan jawaban bahwa waspadalah atau berjaga-jagalah kamu, karena banyak orang akan datang untuk menyesatkan kamu. Bahkan juga akan ada penderitaan. Nah, itu sudah digenapi ketika di dalam Kisah Rasul, Saulus dia mencari, menyesah dan membunuh orang Kristen. Jadi beberapa nubuat Yesus telah digenapi dan nanti akan datang bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nah, itu yang akan kita lihat. Penggenapan itu ya dan pasti akan jadi. Paralel dengan Matius 24 tentang khotbah Yesus di bukit. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau begitu yang Yesus harapkan jangan fokus di dalam kemegahan. Kalau saat kita ini jangan fokus di kemegahan gereja, gedung gereja. Tetapi marilah kita fokus kepada Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Untuk fokus kepada Yesus Kristus kepala gereja, itu harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Oleh sebab itu Matius 22 ayat 37 katakan mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama. Kalau orang Kristen itu pakai salib, Bapak Ibu, artinya mengasihi pada Allah juga itu harus paralel kepada sesama. Tidak bisa Anda katakan mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi manusia. 1 Yohanes 4 ayat 21 dikatakan tidak mungkin orang mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau dia tidak mengasihi manusia yang kelihatan atau saudaranya. Dan juga 1 Yohanes 4 ayat 7 katakan sumber dari kasih itu adalah Allah sendiri. Allah lah yang mengasihi. Oleh sebab itu 1 Yohanes 13 ayat 34 katakan mengasihi Allah artinya mengasihi sesama. Dan kalau kita mengasihi Allah, 1 Yohanes 15 ayat 12 katakan seperti aku mengasihi engkau, engkau juga harus mengasihi orang lain. Bapak Ibu, apa sih mengasihi Allah itu? Kayaknya abstrak. Bagaimana sih caranya mengasihi Allah? Saya angkat contoh di dalam Alkitab, di kitab Kejadian 45 ada peristiwa Yusuf. Ya, Yusuf Bapak Ibu tahu ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Yang tadinya mereka berniat untuk membunuh dia, tetapi oleh karena salah seorang saudaranya katakan kita jual saja dan dia pergi dijual ke Mesir.
mengasihi Allah. Yusuf, contoh tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang mengasihi Allah. Yusuf itu dia sangat mengasihi Allah walaupun dia ada di negeri orang. Dia mengasihi Tuhan Allah sehingga dia bisa menolak setiap pencobaan atau setiap godaan dosa yang datang setiap hari. Saya baca Kejadian 39 ayat 9 bagian B. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, ini dia Bapak Ibu, padahal Yusuf ditawarkan dengan dosa persinahan oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf katakan, bagaimana mungkin aku bisa melakukan dosa ini? Artinya, biarpun di luar negeri, bukan di daerahnya, tetapi iman dia tetap kuat kepada Allah, yang orang Israel katakan Yahweh. Allah itu walaupun dia berpikir bahwa dia jauh, tetapi dia tahu bahwa Allah tahu apa yang dia buat. Sehingga dikatakan ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Nah, itu dia. Mengasihi Allah artinya mengasihi sesama. Dia menolak dosa itu dan perkara atau masalah dengan saudara-saudaranya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Yusuf harusnya bisa membalas kelakuan saudara-saudaranya di waktu lalu, tetapi Allah memberikan hati kasih yang dalam. Kasih agape itu sehingga di dalam Kejadian 45 ayat 21 sampai 22 dikatakan Yusuf menerima saudara-saudaranya dan mengampuni. Mengasihi Tuhan artinya mengasihi sesama, dan mengasihi sesama ada harga yang dibayar, yaitu melepas pengampunan dan memberikan materi. Bapak Ibu lihat luar biasa Yusuf ini. Dia memberikan masing-masing sepotong pesalin kepada Benyamin dan diberikan juga 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Kejadian 45 ayat 22. Kemudian dia memberikan harta 10 ekor keledai jantan kepada ayahnya dan juga gandum. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kasih yang menutupi banyak kesalahan. Sehingga Bapak Ibu di ayat pasal 50 ayat 20 sampai pada ayat yang ke-21 luar biasa. Praktek kasih agape yang Yusuf hadapkan dan perhadapkan, yaitu ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Nah, ayat 21 Bapak Ibu. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Luar biasa Bapak Ibu, apakah kita bisa seperti Yusuf di zaman ini? Orang menyakiti kita, bahkan yang menyakiti ini saudara kandung. Menyakiti kita, memfitnah kita, bahkan ada usaha untuk melakukan kejahatan. Tetapi Yusuf berani untuk menyatakan kasih. Karena apa? Bukan karena terpaksa, tapi karena dia mengasihi Tuhan Allah, sehingga dia mampu untuk mengasihi sesama. Dalam hal ini saudara-saudaranya, dia melepas pengampunan, mengasihi itu melepas pengampunan. Kemudian dia memberi hartanya, memberikan kehidupan dan menanggung hidup dari saudara-saudaranya. Luar biasa Bapak Ibu, ini kasih yang tidak bisa diimbangi oleh apapun juga. Kasih itulah yang Allah pertontonkan ketika di Taman Eden. Manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 katakan itu. Lalu langkah Allah datang ke Taman Eden. Adam, Adam, di manakah engkau? Adam mengatakan bahwa di sini tapi Tuhan, tapi kami telanjang. Lalu selanjutnya dalam kejadian berikut dikatakan bahwa dosa manusia semakin banyak dan menyakiti hati Tuhan. Ini yang dikatakan Allah menikam atau menusuk hatinya sendiri. Allah menyesal membuat manusia. Allah nakam, Allah menusuk hatinya sendiri untuk kasih itu. Jadi di dalam kehidupan kita beriman Bapak Ibu, baik di gereja, di pekerjaan, di keluarga, kasih kepada Tuhan Allah itu harus diwujud nyatakan, bukan cuma di bibir saja. Itu harus diwujud nyatakan ketika kita tidak mampu mengasihi dan mengampuni orang lain. Berdoalah seperti Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Lalu kalau Anda dan saya tidak bisa mengampuni, taruhlah pikiran dan perasaan Kristus di hatimu dan hatiku. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah dalam hidupmu ada pikiran dan perasaan Kristus. Minta Roh Kudus supaya bisa mengampuni. Karena tidak bisa kita bilang kita mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan, seperti 1 Yohanes 4 ayat
21 dan 4 ayat 7, kalau kita tidak mengasihi sesama. Wujud dari mengasihi sesama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat ada di Injil Matius 25 ayat 35 sampai 40. Di situ Yesus katakan, apa sih artinya mengasihi sesama? Kita lihat Yesus katakan ini sebagai satu perintah bahwa mengasihi Tuhan artinya mengasihi sesama. Matius 25 ayat 35 sampai pada ayat yang ke-40. Dikatakan, ketika aku lapar, ketika aku sakit, ketika aku di penjara, ketika aku tidak punya tumpangan dan tidak punya pakaian, engkau melawat aku dan engkau melayani aku. Itu sama dengan kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Jadi beberapa catatan penting Bapak Ibu Saudara-saudara. 1. Mengasihi Allah harga mati bagi setiap orang yang percaya pada Yesus. Karena apa? Karena Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Allah mengasihi umat manusia, menebus dosa, maka kita layak merespon kasih karunia itu di dalam ketaatan dan kesetiaan. 2. Mengasihi Allah karena kuasa dan penebusan Yesus Kristus. 1 Korintus 6 ayat 20. Karena kamu telah dibayar lunas dengan darah Yesus, oleh sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Di dalam tubuhmu itu ada hati, ada jiwa, ada akal budi. Yang ketiga, mengasihi Allah itu harus dilakukan dari dalam hati dan memberikannya dengan segenap hati. Tidak bisa kita pura-pura. Karena mengasihi Allah, layak saudara dan saya bergaul dengan Allah di dalam roh. Bergaul dengan Allah dengan firman Tuhan. Ada jam doa, ada jam untuk baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita bertumbuh secara spiritual dan kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu yang menuntun kita. Galatia 5 ayat 25 katakan hidup yang dituntun oleh roh Allah. Yang keempat, mengasihi Tuhan Allah artinya juga mengasihi sesama manusia. Karena apa yang dibuat kepada saudara kita, Matius 25 ayat 35 sampai 40, itu berarti mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, marilah kita melakukan kasih itu setiap hari dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dan kita nyatakan kasih itu, melepas pengampunan dan juga menolong orang yang menderita. Ketika Anda melakukan itu, berarti saudara dan saya telah melakukan untuk Tuhan Yesus. Pulang dan lakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebagai respon atas firman Tuhan yang telah kita terima, marilah kita angkat pujian dari PKJ 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Tiada
Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dan kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang berotoritas atas hidup kami, Yesus Kristus Kepala Gereja, Juru Selamat penebus kami yang hidup, Allah Roh Kudus yang berkarya di dalam pelayanan pada saat ini dan hadir di dalam seluruh kehidupan kami setiap saat. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, bahwa hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan yang telah dilayankan. Kami mengasihi Tuhan Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kami. Dan sebagai orang yang percaya merespon kasih itu adalah kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi yang kami wujud nyatakan di dalam kehidupan beriman kami, bergereja kami. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama di dalam seluruh karya dan layan kami. Firman telah diwartakan, ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami menjadi tanah yang baik. Hati kami menerima firman Tuhan dan Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Ya Tuhan, kami datang, kami pertaruhkan akan pelayanan GKE DKI Jakarta, ibadah minggu, ibadah kategorial, dan diakon. Kami minta tolong Tuhan terus berkati. Tuhan turut campur tangan. Engkau yang berkuasa, Engkau juga yang menopang, menuntun, dan membimbing umat-Mu di dalam pelayanan jemaat GKE. Kami berdoa ya Bapa, di dalam harapan jemaat-Mu untuk renovasi aula, kami minta tolong Bapa, bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu Bapa, lewat cara Tuhan. Engkau berotoritas memakai siapa saja Tuhan untuk menolong dalam proses renovasi aula agar diharapkan bisa selesai pada waktunya. Jadilah kehendak Bapa atas permohonan kami. Lalu kami datang Tuhan, kami berdoa bagi para pelayan umat-Mu GKE. Kami sebut nama Bapak Pendeta Edi Liverda dan juga Pendeta Pastria, Pendeta Ina Sisani, para penatua dan diakon. Berkatilah mereka Bapa di dalam karya dan layan, karuniakan satu hati, satu pikir, satu jiwa, bergandengan tangan bersama keluarga, melayani jemaat-Mu dengan ketaatan dan kesetiaan. Berkati mereka Bapa agar mereka melayani dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan keluarga mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami pertaruhkan orang tua, usia indah, orang-orang tua yang lanjut umurnya, tetapi Tuhan, di dalam kasih setia-Mu, mereka tetap setia menjadi pendoa syafaat di dalam keluarga dan jemaat-Mu. Berkatilah mereka Bapa, dengan sukacita, ketaatan, dan kesetiaan, juga dengan kesehatan yang baik. Biarlah Tuhan Yesus pelihara iman percaya mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa Bapa bagi rencana perkawinan kudus dari Pendeta Pastria dengan Nalau Sapu pada tanggal 9-10 November nanti. Tuhan Yesus tolong agar semua berjalan dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyatakan kebaikan. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa bagi para pemuda GKE DKI semakin diberkati Tuhan, karena merekalah penerus gereja kami Bapa. Merekalah tiang-tiang gereja di masa yang akan datang. Berkati mereka dalam studi, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanan umat-Mu. Biarlah Tuhan Yesus mereka memberikan talenta mereka demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami pertaruhkan jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Ya Allah, kami mohon belas kasihan-Mu. Berkatilah makanan dan minuman, upaya keluarga dan para medis. Tuhan Yesus tolong supaya atas waktu Tuhan Engkau memberikan pemulihan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami pertaruhkan pemerintah dan bangsa kami ya Allah. Engkaulah Tuhan penjamin keselamatan bangsa kami. Berkaryalah ya Tuhan mendatangkan kebaikan, kesejahteraan dan keadilan. Karena keadilan bangsa ini adalah juga kesejahteraan bagi umat Tuhan yang selalu menopang di dalam doa.
Terima kasih ya Bapa. Kami pertaruhkan akan anak-anak teruna, anak-anak sekolah minggu dalam jemaat GKI. Berkatilah mereka Tuhan walaupun masih ibadah secara daring. Peliharalah iman percaya mereka Bapa. Berkati kesehatan mereka. Dan terima kasih Bapa bahwa kasih setia Tuhan tetap ada bagi gereja-Mu. Ini doa syukuran permohonan kami Bapa. Ada banyak doa yang kami belum ucapkan. Kami doakan bagi jemaat yang bergumul oleh karena masalah ekonomi. Berkati dan cukupkanlah mereka Bapa. Kami doakan bagi para ibu janda, para duda, juga anak yatim piatu. Engkau Allah yang dengan senantiasa memelihara, menguatkan dan mencukupkan mereka. Kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan sempurna adanya. Inilah doa syukur permohonan dan harapan kami Bapa. Dengan keyakinan bahwa minggu yang baru adalah milik Tuhan. Dan kami masuk bersama Tuhan karena tangan Tuhan yang perkasa menopang, menolong, membimbing, memberkati dan menyelamatkan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan imam Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada Tuhan pada hari ini. Nats pengantar, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Mari kita berdoa sembahan. Kami bersyukur atas berkat yang Engkau limpahkan melewati pekerjaan yang Engkau taruh di tangan kami. Saat ini kami menyerahkan persembahan perpuluhan kami kepadamu sebagai tanda kasih kami kepadamu untuk mendukung pelayanan dalam memberikan kabar baik dan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyikan Uras Madya Pangamiano.
Sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita angkat pujian dari KJ 425. Berkumandang suara dari seberang, bait yang pertama dan ketiga. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Jemaat GKI DKI Jakarta. Janganlah kita lupa dan lengah, tetap berhati-hati dan berjaga-jaga karena bahaya pandemi COVID-19 belumlah sungguh-sungguh mereda. Oleh karena itu, marilah kita saling mengingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sebagai cara yang diberkati Tuhan untuk melindungi diri dan orang lain dari penyebaran COVID-19. Salam sehat, sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku.
surga. Tiada yang